memang sakit kepala, tapi kalau sakit kepala yang berketerusan dan dibarengin seperti pegel-pegel itu tetap kita harus waspada. Itu udah ciri-ciri orang yang terkena gejala hipertensi. Kewaspadaan itu bisa diatasi dengan kita mengetahui bahan-bahan yang sudah ada nih, yaitu berfungsi buat melebarkan pembuluh darah. Kembali lagi di channel Bioacetum. Nah, mungkin teman-teman nih, ini di sini ada bawang putih ya. Dan ini pasti agak bingung nih, apa itu yang kering-kering ini. Pastinya kalau saya deketin ya. Nah, kasih tahu ya, ada jeruk nipis, ada bawang putih. Nah, di sini nanti kita akan kupas nih manfaat bawang putih dan jeruk nipis selain untuk penyedap rasa, untuk masakan. Nanti kita kupas, ternyata ada khasiat yang lain. Teman-teman pasti penasaran ya. Ini ternyata bawang putih dan jeruk nipis jika dicampur dengan cuka nanas, ternyata khasiatnya luar biasa untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Hipertensi, pasti teman-teman udah paham banget ya. Bahkan itu penyakit apa ya, kalau dibilang penyakit rakyat. Oke, beberapa riset juga ya bilang bawang putih ini kalau kita konsumsi secara rutin bisa menurunkan tekanan darah sistolik dan distolik secara signifikan. Untuk racikan ini itu kita lebih oke-nya, lebih lengkapnya jika kita gabungkan dengan jeruk nipis. Nah, si kecil asam ini ternyata kaya vitamin C dan flavonoid yang bantu bersihin pembuluh darah dari plak dan lemak. Jadi aliran darah makin lancar dan tekanan darah pun turun. Oke, selain tadi dua bahan yang tadi ya, yang udah didapat di dapur kita. Nah, ini kan ada, ini kita juga butuh cuka nanas. Nah, cuka nanas ini teman-teman boleh pakai merek apapun boleh, tapi yang harus diingat, satu, dia cuka nanas, dia harus 100% cuka nanas tanpa campuran air ya, gitu. Nah, kedua, itu harus ada wheat mother-nya. Yang ketiga, dia harus ada tinggi probiotiknya. Nah, itu. Jadi mau cari merek apapun, yang penting harus tadi ada tiga itu. Kita masuk ke segmen racik nih ya, yang pasti ditunggu-tunggu sebetulnya sama teman-teman ya. Pastikan bawang putih itu yang kering ya. Kalau teman-teman punya yang di rumah yang segar, itu harus dikeringkan dulu. Dikupas, dikeringkan dengan sinar matahari ya, dikeringkan. Biasanya ya kurang lebih kalau sinar matahari 3 hari kalau cuaca panas. Tapi kalau cuaca yang ada mendung, ada itu bisa 4 sampai 5 hari gitu. Tapi kalau pengen praktisnya ya istilahnya ketika belanja ke pasar beli yang kering. Setelah kering di blender atau ditumbuk ya, ditumbuk nggak susah terlalu itu banget, halus banget. Nah seperti ini nanti teman-teman. Nah untuk jeruk nipisnya sama juga kita harus siapkan 50 gram. Nah kalau jeruk nipis tidak perlu dihancurkan seperti bawang putih, dia cukup dipatah-patahin aja dan dipotong-potong. Kita langsung aja bawang putih 50 gram kita masukkan. Nah, kita masuk. Terus jeruk nipis kering ya, 50 gram juga yang sudah dikukus tentunya. Kita masukkan semua. Oke. Setelah kita masukkan semua, kita masukkan pelarut cuka nanas ya. Kita pakai bioacetum gitu. Oke. Tapi teman-teman boleh pakai merek apapun boleh. Kalau kita pakai bioacetum. Nah, pastikan semua larut semua ya. Masuk semua. Nah, kita aduk. Oke, sampai merata. Kita aduk sampai merata. Setelah kita aduk sampai merata, kita diamkan dulu. Kita diamkan biar benar-benar meresap dulu. Setelah meresap, kita cari wadah. Gitu. Nah, setelah kita cari wadah ini, nanti kita masukkan, itu kita tunggu prosesnya bisa sampai 3 sampai 5 hari. Jadi dia akan maksimal. Fermentasinya akan maksimal. Walaupun tadi si pelarut ini juga sebetulnya sudah fermentasi ya. Tapi memang untuk memaksimalkan si bahan lainnya itu menjadi formula yang pas, itu memang kita butuh waktu, yaitu 5 hari.
gitu. Nah, teman-teman pasti penasaran juga tuh ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kita coba nih, kita tes ya. Tapi ini kita di tayangan ini kita juga nggak afdol kalau kita nggak nyicipin, ya kan? Ini coba kita tester. Nah, nih, ini cukup segini, itu. Ini bagusnya karena ini dia ada istilahnya ada kadar cukanya. Itu konsumsinya itu setelah makan. Kita untuk jaga-jaga lambung kita. Salam herbal Nusantara. Hmm. Seger, dia tetap ada asamnya, tapi dia jadinya tidak terlalu pekat ya, karena udah tercampur rasa bawang putihnya yang tadinya menyengat dia agak netral, tapi tetap ada khas bawang putihnya, tetap ada asam, tapi dia ada semacam kayak rasa-rasa apa ya, bawangnya itu rasa gimana ya, wangi yang agak menyengat gitu di tenggorokan gitu, tapi rasanya hangat di tenggorokan tuh, rasanya hangat ketika diminum tuh langsung hangat nih, ya kan? Bawang aja kalau kita kunyah itu kan rasanya hangat, ini hangat sekali gitu, gitu. Ini luar biasa seger.